Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya dan dapat hadir pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Triamali Susanti sebagai presentator. Saya mahasiswa dari Institut Kesehatan Helvetia, Fakultas S1 Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan presentasi dengan materi mengenai biologi sel. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan materinya. Pengertian biologi sel. Hal ini dipelajari dalam biologi sel mencakup sifat-sifat fisiologis sel seperti struktur dan organel yang terdapat di dalam sel, anggota yang terkait dan interaksi sel, daur hidup sel, pembelahan sel, dan fungsi sel atau fisiologi, hingga kematian sel. Hal-hal tersebut dipelajari adun pada skala mikroskopik maupun skala molekular. Dan sel biologi meneliti adun organisme bersel tunggal seperti bakteri maupun sel-sel terspesialisasi di dalam organisme muteral seperti manusia. Sel yang selama ini dikenal sebagai unit terkecil dari organisasi tubuh makhluk hidup merupakan bagian penting dalam perkembangan pembelajaran biologi, khususnya terkait dengan organisme. Sebagai unit terkecil, maka sel mewakili sistem kehidupan dengan adanya DNA dan organel-organel di dalamnya sehingga mampu melaksanakan program kehidupan itu sendiri. Fungsi sel. Yang pertama, metabolisme. Keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut metabolisme. Dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik, yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain, dan reaksi anabolik, yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Lalu yang kedua, komunikasi sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi, yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antarorganisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Evolusi perkembangan sel. Evolusi merupakan prinsip utama dalam biologi, karena dalam evolusilah terbentuk keanekaragaman makhluk hidup, dimulai dengan satu atau beberapa bentuk makhluk hidup yang sederhana secara perlahan-lahan berkembang dengan bentuk. Evolusi perkembangan sel. Teori sel antara lain menyatakan sel merupakan unit struktural dan fungsional yang paling kecil dari makhluk hidup, yaitu sebuah sel dapat melakukan aktivitas hidup karena dilengkapi dengan mesin atau organel-organel untuk melakukan aktivitas tersebut. Lalu ada juga sel merupakan unit hereditas yang paling kecil dari makhluk hidup, yaitu sel itu mengandung materi genetik ADN yang mengendalikan berbagai aktivitas sel, dan kenyataannya memang terdapat jenis organisme yang tubuhnya hanya tersusun dengan sel atau uniseluler. Menurut Albert, tahun 1989, menyatakan bahwa setiap organisme dan semua sel yang membentuknya dipastikan berasal dari atau diturunkan oleh sejenis sel purba melalui evolusi. Karena makhluk hidup dapat berubah sebuah sel tunggal, maka dalam pandangan evolusi, sel yang ada sekarang mesti juga berkembang dari sel yang lebih sederhana. Dan sel yang sederhana tersebut juga merupakan hasil evolusi. Prokaryotik menjadi eukaryotik. Evolusi merupakan prinsip utama dalam biologi, karena dengan evolusilah terbentuk keanekaragaman makhluk hidup. Sel penyusun makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi dua macam,
yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Meskipun strukturnya sangat sederhana, tetapi sel prokaryotik dapat melakukan metabolisme utama yang berhubungan cara mendapatkan energi seperti glikolis, respirasi, dan fotosintesis. Sel prokaryotik. Prokaryotik merupakan organisme tertua yang paling awal menghuni bumi. Kemunculan prokaryotik merupakan awal dari evolusi biologi. Pada mulanya, organisme ini berkembang dari sel protobion, yaitu sel purba hasil dari evolusi kimia fisik. Lalu ada sel eukaryotik. Kemunculan sel eukaryotik adalah akibat dari revolusi oksigen. Revolusi oksigen dianggap merupakan awal dari perubahan kehidupan di bumi karena mengakibatkan tiga hal pokok bagi prokariot anaerob, yaitu musnah, beradaptasi, dan bersimbiosis. Reproduksi dan siklus hidup protista sangat bervariasi, yaitu secara aseksual, seksual, dan signami. Siklus sel. Proses pembuahan sel diawali dengan terjadinya duplikasi komponen sel, baik DNA yang terkemas di dalam kromosom maupun organela-organela yang ada di dalam sel. Kromosom mengalami duplikasi pada fase S atau sintesis. Ada siklus sel yang membutuhkan waktu paling lama 10-12 jam. Namun mulai dari fase G1, S, dan G2, selalu terjadi proses duplikasi komponen sel yang lain, seperti sintesis protein selalu terjadi untuk mensintesis organela-organela yang dibutuhkan oleh setiap sel anakan. Siklus sel mitosis adalah peristiwa terjadinya pembagian kromosom pada dua inti sel dari calon sel anakan. Selanjutnya diteruskan dengan proses sitokinesis, yaitu terjadinya pembagian sitoplasma menjadi dua bagian sama untuk dua sel anakan. Mitosis terletak antara fase G1 dan fase G2. Bagian-bagian sel. Yang pertama ada inti sel. Inti sel adalah pusat pengawasan sel. Ia mengawasi reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sel dan reproduksi sel. Inti mengandung asam deoksiribonukleat atau ADN yang umum disebut gen atau kromosom. Gen ini menentukan sifat-sifat protein, enzim sitoplasma, dan dengan jalan ini mengawasi aktivitas sitoplasma. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma terisi oleh partikel-partikel dan organel kecil dan besar. Bagian cairan yang jernih di mana partikel-partikel tersebut dinamakan hyaloplasma. Hyaloplasma terutama mengandung protein yang terlarut, elektrolit, glukosa, dan dalam jumlah sedikit fosfolit, kolesterol, dan asam lemak terestrifikasi, yaitu ada ribosom, mitokondria, dan lisosom. Yang ketiga ada membran sel. Struktur membran sel. Membran sel mengatur lalu lintas keluar masuknya zat-zat yang dibutuhkan sel dari luar ke dalam sel maupun sebaliknya. Permeabilitas membran sel. Permeabilitas membran sel ialah kemampuan membran sel untuk mentransportkan zat yang dibutuhkan sel dari lingkungan ekstraselulernya menuju ke bagian dalam sel. Transport zat melalui membran sel tergantung kepada jenis molekul, ukuran molekul, dan kebutuhan sel terhadap molekul tersebut. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin memberikan pertanyaan. Mengapa sel dinyatakan sebagai unit terkecil di makhluk hidup? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Dea. Saya akan menjawab pertanyaan
dari Dea, yaitu mengapa sel dikatakan sebagai unit terkecil makhluk hidup. Sel merupakan unit atau satuan zarah yang terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, sel disebut juga sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Bagaimana, Dea? Apa bisa diterima? Bisa, baik. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Selanjutnya, Saya mau bertanya. Pertanyaan saya, coba jelaskan jenis retikulum endoplasma. Terima kasih. baik, terima kasih Diana atas pertanyaannya. Pertanyaannya mengenai coba jelaskan jenis retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, retikulum endoplasma halus atau tidak bergranula jika permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom. RE halus berperan dalam proses sintesis lipid atau fosfolid dan sterol, metabolisme karbohidrat, dan menetralisirkan racun. Lalu yang kedua, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar atau bergranula. Jika permukaannya ditempeli oleh ribosom, RE kasar berperan membentuk fosfolid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretory seperti misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam sel pankreas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retikulum endoplasma dibedakan menjadi retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berdasarkan ada tidaknya ribosom yang menempel pada permukaannya. Baik, bagaimana bisa diterima Saudara Diana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Berterima. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saya ingin bertanya atas nama Enia Solin. Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan struktur mitokondria dan kloroplas. terima kasih Enia atas pertanyaan yang telah diajukan kepada saya. Mengenai perbedaan struktur mitokondria dan kloroplas. Mitokondria berbentuk silinder memanjang diameter 0,5 sampai 1 mikro, memiliki dua subkomtramen yaitu internal matrix space dan intermembran space. Memiliki dua membran konsiteris yaitu inner membran dan outer membran. Lalu kloroplas berbentuk oval dengan diameter 2-10 mikro, tebal 1 mikro, memiliki tiga subkompartemen yaitu stroma, matrix, space, intermembran space. Memiliki tiga membran konsiteris yaitu inner membran, outer membran, dan cycloid membran. Baik, bagaimana bisa diterima Saudara Enia? Saya terima. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Baik, saya Desi Indriani ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana proses transmisi gen DNA dari sel generasi 1 ke sel generasi berikutnya? baik, terima kasih Saudara Desi atas pertanyaan yang telah diajukan mengenai proses transmisi gen DNA dari sel generasi 1 ke sel generasi berikutnya. Transmisi gen atau DNA dari sel generasi 1 ke sel generasi berikutnya melalui proses replikasi, informasi dalam DNA diubah menjadi informasi bentuk lain dan didistribusikan ke bagian-bagian sel atau lingkungan sel melalui proses transkripsi atau pembentukan RNA dan translasi atau sistem sintesis protein. Bagaimana Saudara Desi? Apa bisa diterima? Baik, jawabannya saya terima. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saya ingin bertanya. Apakah sel prokaryotik lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukaryotik? baik, terima kasih
Zakiatul atas pertanyaannya yang mengenai apakah sel prokariotik lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik. Sel prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariotik karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Bagaimana Saudara Zakiatul, bisa diterima? Saya terima jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, saya ingin bertanya, apa kaitan peroksisom dan mitokondria terkait respirasi sel? Baik, terima kasih Saudara Desta atas pertanyaannya mengenai apa kaitan peroksisom dan mitokondria terkait respirasi sel. Respirasi sel adalah rangkaian reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel untuk mengubah nutrisi menjadi molekul energi kecil yang disebut adenosin trisfosfat. Proses ini membutuhkan oksigen atau respirasi aerob dan berlangsung di dalam mitokondria, yaitu pada membran mitokondria bagian dalam. Selama proses respirasi seluler di mitokondria, O2 akan berperan dalam membentukkan adenosine trisfosfat atau ATP. Tetapi sebagian oksigen akan tereduksi membentuk superoxide O2 negatif yang reaktif. Proses ini selanjutnya diikuti dengan mereduksi O2 negatif atau yang disebut dismutasi menjadi H2O2 dengan perantara enzim superoxide dismutase atau SOD dan H2O2 jika dibiarkan akan menjadi radikal hidroksil atau OH negatif, suatu oksidan yang luar biasa reaktif. Baik, terima kasih. Bagaimana, Pak, bisa diterima? Terima kasih, jawabannya saya terima. Selesai sudah presentasi dari saya. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.